Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Would like to say thank you for seeing my video. It's great to see you all. Let me introduce myself. My name is Vika Indah Andianasari. I'm from the third class of Medical Laboratory Technology. Okay, in this presentation, cara pembuatan yogurt. Sebelum kita mengetahui cara pembuatannya, alat dan bahan yang perlu kita siapkan yaitu yang pertama adalah susu segar, yang kedua plain yogurt atau yang biasanya disebut dengan yogurt yang masih memiliki kandungan bakteri hidup di dalamnya. Bakterinya itu biasanya disebut bakteri probiotik. Dan yang selanjutnya adalah toples. Masuk ke prosedur kerjanya. Pembuatan yogurt sendiri itu sudah melewati beberapa tahap. Yang tahap pertama itu pemanasan susu. Dengan cara kita tuangkan susu di atas panci, kemudian kita nyalakan api dengan api sedang. Kita panaskannya tidak boleh sampai mendidih. Setelah itu kita dinginkan hingga mencapai suhu 43 derajat Celcius. Tahap yang kedua, tambahkan starter. Ambil 1 gelas susu, kemudian campurkan dengan yogurt. Aduk hingga yogurt itu tercampur rata dengan susu. Kemudian kita masukkan yogurt tersebut tadi ke dalam susu yang di dalam panci. Setelah itu aduk rata. Setelah diaduk rata, kita masuk yang ketiga, tahap inkubasi. Masukkan susu dalam panci ke dalam toples. Setelah itu tutup rapat. Diamkan dalam suhu 38 derajat Celcius selama 7 hari. Setelah itu dinginkan agar lebih awet. Yogurt rumahan yang telah kita buat tadi itu biasanya bisa bertahan selama 2 minggu. Tahap yang keempat yaitu pemberian rasa. Kita bisa memasukkan ke dalam yogurt itu seperti madu ataupun buah-buahan. Baiklah, setelah kita membahas prosedur kerja dan alat dan bahan pembuatan yogurt, sekarang kita akan membahas bakteri apa saja yang berperan dalam pembuatan yogurt. Yang berperan adalah Lactobacillus bulgaricus. Setelah itu, saya akan menjelaskan termaksud bioteknologi apakah yang telah kita jelaskan tadi sebelumnya. Itu pembuatan tadi itu termasuk dalam pembuatan bioteknologi konvensional atau tradisional. Mengapa demikian? Karena bahan dan alat-alat yang kita gunakan itu masih bisa kita cari dan kita membuatnya tidak dalam jumlah yang banyak. Jadi itu termasuk dalam bioteknologi konvensional atau tradisional. Selanjutnya kita akan membahas tingkat keasaman yogurt. Tingkat keasaman yogurt ini terjadi pada saat tahap inkubasi. Di tahap inkubasi itulah dihasilkannya asam laknat. Asam laknat itulah yang membuat yogurt terasa asam. Kemudian kita masuk ke apa saja yang perlu diperhatikan dalam cara pembuatan yogurt. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan yogurt itu yang pertama kebersihan alat-alatnya dan bahannya. Sebelum kita membuat, kita harus pastikan bahwa alatnya itu semua bersih. Yang kedua adalah suhu inkubasinya. Itu emang harus betul-betul diatur. Yang ketiga adalah penambahan mikroorganismenya. Tidak lupa kita harus memperhatikan asam laknatnya. Ini disebabkan karena adanya aktivitas enzim yang dihasilkan oleh plant bakteri dari bakteri Lactobacillus bulgaricus. Nah, setelah kita sudah mempelajari dari alat dan bahan, prosedur pembuatannya, bakteri apa saja yang berperan dalam pembuatan yogurt, alat dan apa-apa saja yang harus diperhatikan. Setelah ini saya akan menunjukkan hasil yang telah saya buat. Nih,
Ini adalah hasil yogurt yang telah saya buat. Ini dia sudah saya beri perasa rasa stroberi. Bisa dilihat. Okay, thank you for your listening and don't forget to subscribe and share my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.